Nasib Kapolda Metro Fadil Imron di ujung tanduk, siap-siap. Saat ini ada 5 perwira menengah Polda Metro Jaya bawahannya Kapolda Irjen Fadil Imron ditahan terkait keterlibatan penembakan Brigadir Joshua. Dan ini anak buahnya Fadil Imron. Inilah kekuasaan Allah. Siapa yang menyangka ini skenario Allah? Kan KM 50 mereka tutupi rapat-rapat, orang sudah meninggal ditersangkakan. Sama dulu awal-awalnya kita ketika Brigadir J meninggal ditersangkakan. Berapa orang itu yang terlibat berita bohong itu? Gimana kalian cara menepis ini gimana coba? Disekolahkan tinggi-tinggi sama orang tuamu, pangkat tinggi, jabatan tinggi, digaji oleh rakyat, baik Komnas HAM-nya, baik Kapolresnya, bohong kan? Ternyata kalian kan bersandiwara, malu nggak kamu? Jadi wajar ya kalau kasus ini lama berlarut-larut karena banyak irisan kepentingan-kepentingan dan mereka sedang mengatur kira-kira apa yang pas formulanya untuk disampaikan kepada rakyat, kepada kita. Karena saya yakin kita semua tidak puas kalau yang jadi tersangka hanya 4 ini. Makanya nih di atas nih sekarang lagi perang bintang. Perang bintang, perang kekuasaan, ayo lu. Hukum di atas segala-galanya. Mudah-mudahan masih ada pejabat-pejabat kita yang lurus, benar-benar lurus, gak masuk angin gitu. Jangan takut gitu sama kebenaran. Ingat para pejabat, kalian tutupi kebenaran, Allah yang akan bongkar. Kalian nggak dibongkar di dunia, dibongkar dengan kematian nanti kalian. Mati, kita ini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati. Lu mau tutupin gimana juga, kalau lu mati ya mati. Inilah skenario Allah. Siapa yang bisa menduga akan ada terjadi kasusnya Ferdy Sambo? Tidak ada yang menduga. Ini adalah akibat kalau kita lihat sepandai-pandai topai melompat akan jatuh juga kan gitu. Dan mungkin banyak mereka menyangka bahwa Allah itu tidur. Allah tidak tidur. Allah mengetahui, Allah mengawasi semua perbuatan yang mereka lakukan. Yaitu dimunculkanlah dengan kasus Ferdy Sambo. Sebagaimana Ferdy Sambo, sepandai-pandainya Ferdy Sambo menyimpan peristiwa dirinya mengeksekusi, menembak mati anak buahnya, Brigadir Joshua Huta Barat, akhirnya juga terkuak kepada publik bahwa dirinya yang sadis secara tega menembak anak buahnya sendiri yang sudah mengabdi pada dirinya sudah sampai 2 tahun. Nasib Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron di ujung tanduk. Pasalnya ikut terseret dalam skenario Ferdy Sambo dari kasus pembunuhan Brigadir J. Saat ini Jenderal Bintang 2 itu harus berurusan dengan tim khusus Mabes Polri yang menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Semua itu berawal dari aksi mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo yang menangis saat berpelukan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron pada Sabtu 13 Juli. Sejak drama berpelukan itulah beredar rumor bahwa Irjen Fadil Imron diduga terlibat dalam upaya membebaskan Ferdy Sambo. Bahkan, mantan Kapolda Jawa Timur itu diduga ikut berperan dalam menyusun skenario untuk membebaskan Irjen Ferdy Sambo yang adalah sahabatnya di kepolisian. Menanggapi dugaan keterlibatan Fadil Imron itu, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo enggan berkomentar. Menurut dia, saat ini tim sedang fokus melengkapi berkas perkara kematian Brigadir J agar segera dikirim ke kejaksaan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adip Miftahul menilai desakan terhadap Kapolri Listio Sigit menonaktifkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron sangat wajar. Menurut Adip, adegan berpelukan dengan banyaknya kejanggalan menjadi 2 faktor besar terbukanya kasus yang mencoreng institusi Polri tersebut. Selain itu, kata Adip, pernyataan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto yang mengatakan ada keterlibatan 7 anak buah Kapolda yang mengikuti skenario Ferdy Sambo juga jadi pemicu. Menurutnya, arahan Presiden agar Polri tak tebang pilih dan tidak pandang bulu telah membakar semangat masyarakat untuk lebih menekan Kapolri. Dalam 2 pekan terakhir, Kapolda Sumatera Barat atau Sumbar Irjen Teddy Minahasa Putra, 51 tahun, membabat praktik perjudian online di Sumbar. Sejak Senin 1 Agustus hingga Senin 15 Agustus ini, para ajudan Wapres RI Yusuf Kala itu mengklaim sudah mengungkap kriminal bersandi 303 ini. Sandi 303 merujuk salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303 KUHP adalah dasar pengaturan larangan penjudian menurut sistem hukum pidana Indonesia mengenai masa hukuman. Pasal 303 KUHP menyebut bahwa seseorang atau sekelompok orang yang telah terbukti melakukan praktik perjudian diancam hukuman 10 tahun. Sandi 303 viral menyusul dugaan komplotan judi online nasional mendapat backing oknum aparat penegak hukum pasca terungkapnya kasus dugaan pembunuhan berencana
oleh yang melibatkan mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Pol Verdi Sambo awal Juli 2022 lalu. Dari 124 kasus, total tersangka sebanyak 226. Ini kasus 303 terbesar di Indonesia dalam 2 pekan. Sejak digelar awal Agustus, Polda Sumbar mengungkap 18 kasus dalam 10 hari. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan di Padang menyebutkan pengungkapan kasus 303 diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar 1 kasus, Polres Dharma Raya 1 kasus, Polres Pasaman Barat dan Polres Padang Pariaman masing-masing 2 kasus. Setidaknya Irjen Pol Teddy Minahasa Putra punya 4 alasan menyebab praktik perjudian. Pertama, dilarang oleh agama dan undang-undang hukum pidana. Kedua, praktik perjudian sungguh meresahkan masyarakat. Keempat, sebagian besar yang dirugikan dalam praktik judi ini adalah masyarakat pada stratifikasi terbawah, sehingga manakala sudah kehabisan uang untuk berjudi, sangat potensial melakukan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk berjudi lagi. Upaya pemberantas judi online dilakukan Irjen Teddy Minahasa Putra saat Satgasus Merah Putih dibubarkan karena Irjen Verdi Sambo tersangka. Satgasus Merah Putih ini punya tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi intensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Juga petugas menangani upaya hukum dan perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran UU ITE. Dalam dasar pembentukan Satgasus adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, UU Nomor 8 1981 tentang KUHP, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Demikian yang tertuang dalam Surat Perintah atau Sprin Nomor Sprin 681/3/HUK.6.6/2019 tertanggal 6 Maret 2019. Satgasus merupakan jabatan non-struktural di kepolisian khusus untuk Satgasus Merah Putih. Satuan tugas ini pertama kali dibentuk Polda pada 2019 oleh Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian. Irjen Teddy Minahasa pernah menyatakan perang ke praktik perjudian online. Jabatan Kasatgasus Merah Putih pertama kali diemban Kabarreskrim di era Tito, Komjen Idam Aziz, sementara Verdi Sambo yang kala itu menjadi Koorsprim Polri ditugaskan Sekretariat Satgasus saat itu. Irjen Verdi Sambo masih berpangkat Kombes. Sekadar diketahui, sejak dilantik jadi Kapolda Sumbar tahun lalu, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menyatakan perang praktik keperjudian online. Juni lalu, Pati Polri kelahiran Surakarta ini menerima gelar kehormatan adat dari Tapuak, Tangkai Alam Minangkabau. Salah satu alasan gelar Tuanku Bandoro Alam Sati ke Teddy dan istrinya Putri Sibadayu karena sejak awal bertugas mulai memerangi praktik target dan judi online. Pemberian gelar adat tersebut sesuai keputusan Tampuak Tangkai Alam Minangkabau nomor 146/SK/TTAM/2022 yang ditandatangani oleh Jufrizal CE Angku DT Bandoro Koyo. Pemberantasan yang tidak pandang bulu termasuk menindak anggota Polda yang melakukan backing terhadap penyakit masyarakat. Juli 2022, sebelum jadi Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa Putra menjabat Wakapolda Lampung dan Kapolda Banten. 3 bulan saat berpangkat Kombes Polisi tahun 2014, dia menjabat ajudan Wapres Yusuf Kala. Ini berbarengan dengan Listio Sigit Prabowo yang dipercaya menjadi ajudan Presiden Jokowi.